Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah kita. Kita terakhir kemarin sudah membahas tentang Fathul Mekkah, yang dimana Fathul Mekkah ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah, ya. Setelah 2 tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah, ya, terjadinya Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan adalah dasar dari Fathul Mekkah. Jadi para sejarawan mengatakan Fathul Mekkah itu tidak jadi begitu saja, tetapi berawal dari sebuah strategi yang di luar dugaan sahabat ketika itu. Karena Rasulullah SAW di perjanjian Hudaybiyah itu kaum muslimin di Madinah sekitar 3.000 orang. Tapi 2 tahun setelah itu, setelah perjanjian Hudaybiyah dan Bai'atur Ridwan, kaum muslimin ada yang mengatakan 20.000 orang, ada yang mengatakan 30.000 orang. Ya, luar biasa. Jadi tidak diduga bahwa hidayah itu akan menjadi dasarnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi rahmat itu turun Allah berikan ketika kaum muslimin taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita ini terkadang lupa mencari sebab. Kalau dalam teori kausalitas ada sebab, ada akibat. Tapi kita tahu hanya sebab. Tapi pertanyaannya, siapa yang membuat sebab itu? Bukankah yang membuat sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi pada tahun ke-8 Hijriah, ke tahun 8 Hijriah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat gerakan yang menurut para sahabat apa yang diinginkan oleh Rasulullah itu tidak tahu, Pak. Karena Aisyah di rumahnya mempersiapkan peralatan perang, sehingga komentarnya Abu Bakar Siddiq bahwa yang disiapkan oleh Aisyah itu bukan perperangan biasa. Bekalnya itu bukan bekal biasa. Tapi kata Umar bin Khattab, bekal yang disiapkan oleh Aisyah itu seperti orang yang akan menghadapi Romawi, ya. Jadi Abu Bakar taunya dari siapa? Dari anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sehingga Umar sendiri, Pak, tidak tahu apa langkah Rasulullah SAW untuk menjaga kerahasiaan ini. Apa hikmahnya? Rasulullah itu benar-benar di kekuatan bagi kaum muslimin, yang memang Rasulullah SAW tidak menyebutkan apa faktanya. Karena apa? Kemarin kita bahas di Masjid Baitul tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam, bahwa di balik sesuatu yang nyata, sesuatu yang fakta, ada sesuatu yang gaib. Ya. Ilmu kita berada di ilmu kasbi, yaitu tadi kausalitas itu. Ya, kalau rajin, ya, may yazra yahsud katanya.
Siapa yang menanam, dia akan menuai. Apa seperti itu, Pak? 2 tambah 2 4. Karena ilmunya Nabi Musa alaihissalam yaitu ilmu kasbi itu berbeda dengan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir alaihissalam yang disebut waja'alna min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Min laduni, ya-nya itu nisbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Tapi Masya Allahnya di tahun ke-8 Hijriah ini tidak ada yang berkomentar, Pak. Umar nggak berkomentar, sahabat ya seperti Abu Bakar Siddiq juga tidak berkomentar tentang apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mereka percaya penuh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah imam. Imam itu ditaati. Imam itu ditaati. Sehingga pada 8 tahun 8 Hijriah ini pasukan Nabi Muhammad SAW sekitar 10.000 pasukan bergerak. Ya, bergerak meninggalkan Madinah bersama 10.000 sahabat. Sedangkan kota Madinah diserahkan kepada Abu Rahim Ghifari. Jadi meninggalkan satu tempat pun tidak boleh tanpa ada pemimpin. Kalau berangkat harus ada pemimpin, sesuatu yang ditinggalkan pun harus ada yang memimpin. Jadi kepemimpinan itu luar biasa. Walaupun berjalan berdua harus ada amirnya, apalagi bertiga. Ya, apalagi bertiga. Setelah Rasulullah SAW kemarin sedikit kita sudah sampaikan, setelah Rasulullah sampai di Juhfah, ya, dilewati oleh Rasulullah, beliau ketemu dengan pamannya Abbas bin Abdul Muttalib yang terakhir masuk Islam, Abbas bin Muttalib, dan bersama istrinya ini telah masuk Islam dan berhijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW sampai di Abwa, masih kenal Abwa? Abwa ini tempat di mana ayahanda baginda Nabi Muhammad dimakamkan. Ya. Jadi bertemu dengan anak paman Nabi Muhammad, namanya Abu Sofyan bin Haris. Bukan, Abu Sofyan itu ada 2 ya Pak. Abu Sofyan bin Haris, ada Abu Sofyan bin Harab. Nah, kalau ini anak paman baginda Nabi Muhammad Abu Sofyan bin Haris. Dan ini anak bibi baginda Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, itu Rasulullah diberangkatkan menurut para sejarawan, diberangkatkan dari rumah ibunya, ya, bibinya Rasulullah SAW. Jadi kalau panjenengan haji dan umroh, jadi kalau kita berputar keluar dari setelah tawaf, setelah sa'i, nanti akan keluar. Nah, keluar yang pertama itu kita akan bertemu ada gundukan. Gundukan itu adalah rumahnya Khadijatul Kubra. Nah, di sisi sebelah kirinya, ini rumah bibinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Isra dan Mi'raj apakah dari Masjidil Haram atau dari luar masjid? Ada yang mengatakan, apakah Masjidil Haram yang dilingkupi oleh bangunan itu? Nah, ada yang mengatakan bukan. Haram itu di mana ayat-ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengitari wilayah Masjidil Haram. Kalau saya ingin bertanya, lebih banyak mana surat itu diturunkan di Masjidil Haram atau di rumahnya Khadijatul Kubra? Lebih banyak di rumahnya Khadijah.
Makanya dua tanah yang mulia ya selain Masjidil Haram adalah rumahnya Khadijatul Kubra. Maka jangan heran nanti kalau ada orang banyak berdoa di situ. Tapi ada yang tahu saja, yang tidak tahu ya jalan saja gitu ya, nggak paham. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh anak bibi baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Sufyan bin Haris, ya. Beliau dulu, ya, ini termasuk yang sangat keras mencaci baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah Pak, keluarga menjadi musuh baginda Nabi Muhammad SAW. Dicaci, dihina, gitu ya. Sehingga yang bikin ngadem-ngademi itu siapa? Istri baginda Nabi Muhammad, Ummu Salamah. Ya. Jadi istri itu ngadem-ngademi, bukan mana-mana sih ya, tidak juga suami gitu ya. Istri sudah ridho, tapi suami manas-manasin gitu ya. Kita itu terkadang terlalu peka dengan dunia ini gitu ya. Sebenarnya apa yang kita irikan mungkin kepada orang lain, kepada saudara kita, atau kepada siapapun lah. Padahal kita ini, kalau saya menganalogikan, kira-kira antara kura-kura dengan kancil itu, kalau diajak lomba lari, siapa yang menang? Kemungkinan besarnya kancil. Kapan kura-kura itu bisa menang? Kalau kancilnya tidur gitu ya. Maksud saya begini Pak, tidak akan mungkin pula kura-kura itu akan iri kepada kancil karena larinya yang cepat ya. Kita tidak akan pernah iri dengan saudara kita kalau kita ingat apa? Al-mautu jasarun minal habib ilal habib. Ya. Kematian itu adalah jembatan pertemuan seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Masihkah kita ada iri melekat hanya persoalan masjid, persoalan sekolah, persoalan organisasi, persoalan apa? Nauzubillah min dzalik. Coba apa yang dikatakan oleh para ulama termasuk Ibnu Qatadah di tazkirahnya beliau mengatakan al-mautu jasarun minal habib ilal habib. Kematian itu adalah jembatan pertemuan orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Kalau kita iri kepada saudara kita, berarti lelah kita akan terlalu panjang di situ. Capek kita akan terlalu panjang di situ. Lalu kapan kita menuangkan cinta kita kepada orang yang Allah yang kita cintai? Apa kata Ummu Salamah? Ummu Salamah bilang gini. Ini bahasa saya ya, Pak. Kata Ummu Salamah, jangan engkau biarkan anak paman engkau dan anak bibi engkau itu menjadi orang yang paling sengsara karena engkau. Karena dicuekin oleh Nabi. Yo manusiawi enggak Pak? Jenengan diusir dari rumah. Anggaplah kita di kampung gitu ya. Kita punya kampung, kita lahir di sana. Kita diusir oleh anak bibi kita, keponaan kita, paman-paman kita. Diusirnya tidak dengan cara baik-baik Pak. Dihinakan, dicaci. Saya ketika kita membaca ayat tentang betapa tenangnya baginda Nabi Muhammad SAW ketika berada di gua. Apa kata Nabi Muhammad kepada
kepada Abu Bakar Siddiq. Ya. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak membantu Muhammad itu, ya. Kalau Muhammadiyah ini tidak ada pun, Pak. Illa tansuru faqad nasarahullah. Agama ini pasti ditolong oleh Allah. Kalaupun kita tidak ada di masjid ini, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini Allah akan tegakkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurru syai'a. Allah akan ganti kita, Pak. Kalau kita tidak mengambil peran apa-apa, Muhammadiyah tidak mengambil, NU tidak mengambil, ini tidak mengambil, ini tidak masuk ke sekolah mengajarkan adab Al-Quran, hadis. Kalau ada orang yang tidak mengambil, apa kata Allah? Lan tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Aku ini kata Allah mampu kata Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka kalimat berikutnya, illa tansuruhu. Kalau kalian tidak mau menolong Muhammad ini, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Allah yang akan menolong. Makanya kalimat yang diujarkan oleh Abu Bakar Siddiq, ya, karena memang lewat pasukan itu di atasnya, ada yang mengatakan di depan gitu ya. Jadi saya pernah naik ke atas goanya itu, memang ada celah, Pak. Ada celah. Kalau melihat ke bawah sedikit ketahuan. Melihat dari atas, dari bawah menuju ke lubang goa ketahuan. Maka ada kekhawatiran dari Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Jenengan tahu, yang ngejar ini siapa? Saudara-saudaranya Nabi Muhammad SAW bawa pedang, Pak. Saya nggak bisa bayangkan, kakak saya bawa pedang, paman saya bawa pedang, sepupu saya bawa pedang. Hanya persoalan ditawarkan onta sekian ratus onta untuk mendapatkan nyawa baginda Nabi Muhammad SAW. Saya merasakan betul apa yang dirasakan oleh Abu Bakar Siddiq dan tahu apa yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa hati itu beratnya luar biasa. Maka Jamhasari, seorang mufassir, ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan, tidak ada gemuruh yang lebih kuat di hatiku, kata Jamhasari, kecuali membaca ayat ini. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini idh huma fil ghar. Mereka berdua di dalam goa. Idh yaqulu li sahibihi. Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Allah Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq? La takhaf. Kalimatnya Zamhasari mengatakan, kenapa menggunakan kata la takhaf? Khaufa. Makanya dalam surat Quraisy kita menemukan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kenapa al-khauf digunakan? Takut. Kalimat pertama adalah ju', yang kedua adalah al-khauf. Ju' ini material, Pak. Yang khauf ini immaterial. Ya, takut kepada apa? Takut kepada hal yang mungkin nanti akan menjatuhkan wibawa, akan menjatuhkan jabatan, akan menjatuhkan prestasi, akan menjatuhkan banyak hal. Banyak hal. Yang kita takutkan apa di muka bumi ini, Pak? Yang kita takutkan, yang paling kita takutkan apa sebenarnya? Takut miskin. Takut miskin. Kenapa orang korupsi, Pak? Takut miskin.
Tapi kalimat yang dipakai oleh Nabi Muhammad, la takhaf, innallaha ma'ana. Jangan takut. Dalam terjemahan kita itu kan memang kata khauf ini susah untuk diterjemahkan. Dia itu antara pikiran, hati, itu meliputi makna khauf. Ya, meliputi makna khauf. Saya baru beli kitab namanya At-Tafasil, ya sekitar 7 jilid ya, At-Tafasil. Di sana dijelaskan bahwa khauf itu dijelaskan dengan ayat berikutnya. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada Nabi waktu itu, dan Nabi memberikan itu kepada Abu Bakar Siddiq, la tahab innallaha ma'ana wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Allah memberikan transformasi, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Omongan-omongan orang kafir menakuti kita bahwa nanti kalau anakmu tidak bekerja, tidak jadi orang hebat, maka dia akan menjadi menderita. Dia akan tidak dihormati oleh orang. Dia akan tidak dihargai oleh orang. Makanya kalimat yang ditakutkan apa? Inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, namamu tidak akan pernah lagi disebutkan, begitu kalimatnya. Inna syani'aka huwal abtar. Karena Ibrahim, anak baginda Nabi Muhammad, ketika masih kecil lalu wafat, digendong oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menangis, diketawakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa kata mereka? Batara Muhammad. Batara Muhammad. Muhammad itu celaka. Dia tidak akan disebut lagi namanya. Karena dulu tradisi orang kan laki-laki itu harus tersilah dengan anak laki-laki. Nasabi gitu. Kalau tidak ada punya anak laki-laki, tidak ada namanya melengket ke nama ininya. Ya, kecuali anak laki. Apa kata mereka? Batara Muhammad. Batara Muhammad. Batara Muhammad. Muhammad tidak akan disebut lagi namanya. Kenapa? Karena orang Quraisy itu Masya Allah Pak, persoalan derajat, wibawa, kehormatan, Masya Allah orang Quraisy itu. Makanya paman baginda Nabi Muhammad, Abu Thalib Pak, di saat naza ditawarkan oleh baginda Nabi Muhammad, ucapkanlah syahadat, biar aku bisa menolong dirimu wahai Abu Thalib. Tak mau Pak, tak mau. Kenapa? Karena takut wibawa dan namanya setelah kematian tidak disebut-sebut orang. Insyaallah Pak. Ya. Apa kata Allah? Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Maka kita jangan sampai suara-suara orang-orang, naudzubillah, orang-orang kafir itu menyuarakan ketakutan kepada kita, lalu kita ikuti rasa ketakutan itu. Apa yang diberikan ketakutan kepada kita? Miskin. Apa Pak? Miskin. Nanti kalau enggak di sini miskin, kalau enggak begini miskin, kamu melarat, susah, lapar. Ya. Itu yang terjadi. Kadang kita ini terbolak-balik Pak. Saya contohkan sajalah. Anak kita kalau kursus matematika, berapa biayanya? Di Kumon, mana lagi? Di tempat kursus-kursus yang lain, wah itu luar biasa. 2 juta, 3 juta. Teman saya kemarin kursus anaknya 25 juta, 35 juta. Persiapan ini kan kelas 12. Ya, persiapan perkuliahan. Insyaallah. Tapi kalau ditanya hari ini, berapa guru ngaji kita berikan? Ya, 7.000,
10.000, 15.000. Padahal yang diajarkan kepada anak kita itu Al-Quran. Setelah Allah menyebut Ar-Rahman, Allamal Quran. Setelah Rahman, Allamal Quran, Pak. Allamal Quran. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya, kata Allah. Jadi kalimat Allah itu jauh lebih mulia. Perintah-perintah Allah itu jauh lebih mulia. Maka kita lanjutkan. Jadi kata istri baginda Nabi Muhammad Ummu Salamah, janganlah engkau biarkan anak paman engkau dan anak bibi engkau itu menjadi orang yang paling sengsara karena engkau Muhammad. Ini luar biasa. Seorang istri nasihati baginda Nabi Muhammad SAW. Ali berkata kepada Abu Sufyan, bilang gini, Abu Sufyan, ini bukan Abu Sufyan bin Harb ya, bin Haris. Nanti engkau datang ke Rasulullah, jangan membawa argumentasi manusia, tapi bawalah argumentasi ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat 91. Jadi diajarin ayat, nanti kalau datang ke Rasulullah minta maaf, maka baca ayat ini. Ya. Jadi 91. Demi Allah. Dan itu dilakukan oleh Abu Sufyan bin Haris. Ya, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Pertanyaan saya, Pak, ini kalimat siapa sebenarnya? Ini kalimatnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Dulu, Pak. Kalimat saudara-saudara Nabi Yusuf setelah Nabi Yusuf jadi menteri dan setelah Nabi Yusuf alaihi wasallam menyalurkan perjalanan yang panjang dalam kehidupannya, lalu mereka minta maaf setelah ketahuan bahwa Nabi Yusuf adalah jadi seorang menteri. Apa kata mereka? Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah atau berdosa. InsyaAllah itu pentingnya belajar sirah nabawiyah. Pertanyaan saya, Pak, apakah mungkin peristiwa ini akan terjadi? Kasusnya mungkin berbeda, ya. Maksudnya waktunya mungkin berbeda, tapi peristiwanya mungkin hampir sama. Jadi kalau suami minta maaf kepada istri, maka Dek Yusuf 91. Terus suaminya bilang Yusuf 92. Yusuf 91 minta maaf, Yusuf 92 maafnya diterima. Jadi kalau mau minta maaf sama istri, bilang aja Dek Yusuf 91. Kata adiknya, istrinya, baik Mas Yusuf 92. Selesai urusannya. Jadi kalau orang-orang yang paham dengan Al-Quran itu gak usah panjang-panjang ngomongnya. Mas aku minta maaf, mau panjang-panjang. Bilang aja Yusuf 91 Mas. Baik Yusuf 92. Oke? Selesai. Ya, gak usah panjang-panjang cerita. Nah, Nabi Muhammad SAW menjawab kalimat itu dengan kalimat Al-Quran. Apa kata Nabi Muhammad? Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan dialah Maha Penyayang di antara penyayang. Kalimat ini, kalimat yang Rasulullah pakai nanti di depan Ka'bah. Setelah masuk ke kota Mekah, Rasulullah berdiri di depan pintu Ka'bah sambil meletakkan tangannya seperti ini, tangan beliau seperti ini. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Orang kafir dikumpulin semua, Pak. Lalu Rasulullah mengumumkan ada 19 orang yang diancam dibunuh. Kalau seandainya mereka lari di bawah apa? Di bawah kain-kain Ka'bah, bunuh di tempat, kata Rasulullah. Wah, semua mencekam, Pak. Sedikit saya majukan ya. Semua mencekam. Apa kata Nabi? Ma tazunnuna ma af'alu? Menurut kalian,
Apa yang aku lakukan untuk kalian? Wah, hari itu tegang. Tegang luar biasa. Ini dulu kisah mengusir Muhammad. Kita yang mencaci Muhammad. Pengikutnya Sumayyah, kita yang menyiksanya. Keluarganya Yasir, kita yang menyiksanya. Hari ini kita habis ini. Apalagi Rasulullah menggunakan kalimat apa tadi? Apa yang menurut kalian yang aku akan lakukan hari ini untuk kalian? Wah, itu kalimat yang menegangkan ya Pak. Apa kalimat? Apa kata Rasulullah? Yaumut talaqah. Hari ini kalian bebas, kata Nabi. Wah, di luar dugaan. Wah, kalau saya yang jadi Nabi ketika itu, mana yang kemarin itu? Lain urusannya ya Pak. Lain urusannya. Nabi Masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang mukmin di hatinya ndak ada Rasul, ndak tergambar, laisa lahu tasawur an Rasulillah, ndak punya gambaran utuh Rasulillah, baik zahir dan batinnya. Lalu beliau ini umatnya siapa, Pak? Jadi kita ini yang di Masjid Jazuli ini ya minimal nanti kamu udah belajar sirah nabawiyah, udah khotam. Sudah khotam. Masya Allah. Jadi kalau kita mencintai seseorang, berarti kita utuh memahami seseorang itu dari zahir dan batinnya, Pak. Itu tanda cinta kita. Itu tanda cinta kita. Jadi kalau Zamhasari menjelaskan apa alasan kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Coba jenengan dan saya berenung sejenak. Apa alasan kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW? Masya Allah Pak. Nabi itu mulai beliau berdakwah sampai menutup matanya beliau, siapa yang beliau pikirkan? Kita Pak. Bahkan ya lihat di kitab Tazkirah Imam Qurtubi, kita akan menemukan Rasulullah sujud Pak. Ketika mahsyar dimulai, Rasulullah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang datang ke Adam, datang ke Nabi Sulaiman, datang ke Nabi Musa. Padahal mereka sibuk dengan urusan mereka masing. Kami tidak punya waktu untuk itu. Datang terakhir ke Nabi Isa. Lalu kata Nabi Isa, aku ini siapa? Datang ke Muhammad. Umat Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi. Nabi sedang sujud di hadapan Allah. Apa kalimat yang didengar? Ummati, ummati ya Allah. Ummati, Allahumma fir lahum ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu? Maza taf'alu ya Muhammad? Apa yang kau lakukan wahai Muhammad? Kum, berdiri Muhammad. Yaumus sa'ah. Padahal itu baru diminta dari umatnya supaya kiamat, masa prosesi mahsyar itu dimulai. Dah azan. Nah sampai nanti Nabi Rasulullah SAW lari ke haud. Di haud dikasihkan air, mana umatku, dikasih air minum. Dahaganya hilang. Setelah itu Rasulullah lari lagi ke ujung Sidratul Muntaha. Ditunggu, ya Allah selamatkan umatku. Ada yang selamat dengan cepat berjalan, ada yang terjatuh. Setelah itu Rasulullah SAW lari lagi ke pintunya neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Sujud lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tolong umatku yang di hatinya masih ada sebiji kurma. Ya Allah selamatkan. Wahai Muhammad berdiri, kata Allah Subhanahu wa taala, pergi ke neraka, katakan kepada malaikat, selamatkan kepada umatmu yang masih ada di iman dalam hatinya sebiji kurma. Sampai biji kurma, biji jagung, sampai ke biji sawi, Pak. Sampai terakhir, apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, selamatkan umatku yang mengucapkan la ilaha illallah. Gak pernah sholat, gak pernah ngaji. Coba bayangkan Pak. Makanya kenapa
Kalau kita ditanya, kenapa terlalu mencintai Muhammad? Tidak ada Pak, sedahsyat itu. Istri kita nanti tidak menyelamatkan kita. Orang tua kita juga enggak. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita nanti adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.